Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota itu. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada mengatakan setiap zaman itu juga punya kesusahan dan kebahagiaannya sendiri. Zaman dulu itu kesusahan dan kebahagiaannya berbeda dengan zaman sekarang. Dulu, kalau sekarang ini orang takut kena COVID atau takut muncul lagi penyakit yang baru yang bisa membahayakan nyawa manusia. Kalau dulu itu penyakit kusta itu sangat menakutkan karena tidak ada obatnya. Jadi seperti COVID, orang takut akan kusta itu luar biasa ya. Dan kusta ini muncul karena kehidupan yang kotor ya. Digambarkan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu kena kusta saat mereka perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah terjanji Israel. Bagaimana hidup berpindah-pindah dengan begitu besar orang, hidup yang kotor dan sebagainya. Dan penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan sehingga sampai diangkat ke tingkat kehidupan yang ilahi. Digambarkan bahwa orang yang terkena penyakit kusta itu sampai seperti kena kutuk dari Tuhan gitu ya. Sehingga dalam bacaan pertama kita tahu orang yang sakit kusta ini tak tersembuhkan. Mereka dibuang di luar kemah. Mereka harus hidup, bajunya harus dicabik-cabik supaya orang tahu bahwa dia sakit kusta dan tidak boleh mendekat karena sangat menular. Dan belum ada obatnya. Dan itu mau digambarkan memang, ya sekarang sudah. Itu digambarkan begitu kotornya kusta ini, menurut yang saya baca itu memang disebut dengan penyakit mayat gitu. Karena bakterinya itu adalah bakteri yang membuat tangan kita bisa merotoli gitu. Karena begitu kotor bakterinya masuk dan bisa membuat jari-jari kita itu terlepas tanpa terasa sakit. Karena sebenarnya itu bakteri yang untuk mayat gitu. Dan itu gambarkan bagaimana begitu hebohnya sampai ditulis kitab Imamat itu tentang bagaimana menakutkannya penyakit kusta. Dan bahkan setelah dalam masa perjanjian baru juga masih kita bisa melihat teladan Pater Damian itu yang di Pulau Molokai itu, di mana ada satu pulau di mana orang yang sakit kusta itu dibuang ke satu pulau itu karena tidak ditemukan supaya tidak menular ke masyarakat yang lain. Jadi pulau terasing supaya orang kusta itu ya kalau mati ya sudah di situ tidak nulari itu. Dan Padre Damian itu tadinya mau ke sana itu dilarang, tapi dia mau untuk melayani orang kusta sampai Padre Damian ini juga meninggal karena sakit kusta. Tapi Padre Damian ini tahu bahwa itu penyakit yang memang masih susah disembuhkan dan belum ada obatnya. Ya kalau orang terkena ya siap-siap saja gitu untuk menerima nasibnya itu. Ya seperti COVID juga. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di balik itu kita bisa melihat bahwa Allah itu penuh belas kasih, di mana manusia itu pada titik nadir ya, yang tidak bisa dia atasi betul. Termasuk soal sakit penyakit ini.
Allah itu tergerak oleh belas kasihan gitu. Sehingga dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dalam bacaan Injil kita tahu bahwa orang kusta ini digambarkan betul bahwa dia itu sembuh, dan supaya untuk membuktikan sembuh bukan hanya pergi ke dokter ini saya sembuh atau tidak, tapi menurut adat bangsa Yahudi dia harus menjumpai imam untuk melaksanakan ritual penyucian lagi. Karena dia dianggap sudah sembuh, itu dapat berkat dari Tuhan, dia tidak lagi sakit karena dosa, tidak lagi sakit karena kutukan. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini menjadi hari Minggu doa bagi orang sakit sedunia itu ya. Karena memang kita semua ini pernah mengalami sakit. Pernah ada yang dari sini umat yang tidak pernah sakit sejak lahir? Tidak pernah, mesti semua pernah sakit. Pernah merasakan sakit dan merasakan sembuh, atau sekarang sedang sakit juga gitu. Dan minggu lalu saya mengupas bagaimana orang sakit itu bisa faktor dari dalam dirinya, bisa dari faktor luar ya. Kalau dari dalam diri bisa orang terlalu stres, itu psikosomatis bisa sakit badannya. Atau terbalik, memang tertular, memang dari luar itu sakit. Ya tadi itu dari banyak faktor dari luar itu. Tapi kesembuhan itu juga bisa dari dalam dan dari luar, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Orang yang sembuh itu bukan persoalan hebat dokternya kadang-kadang kan, tapi karena yakin saja. Jadi kadang orang itu pernah diajari, kalau ini ke dokter ke sana loh, dokternya lebih hebat lagi, ke prof dan sebagainya gitu. Ya malah nggak sembuh-sembuh, biayanya banyak. Kenapa? Bukan dokter langganannya mulai kecil. Tapi kalau balik ke dokter langganannya, disuntik vitamin saja sembuh. Ini bukan karena hebatnya dokter juga, tapi satu sisi dari dalam saya yakin, percaya kalau ke dokter itu saya sembuh, dan bisa sembuh juga. Jadi selain memang kemampuan kedokteran juga, tapi kemampuan dari kita untuk percaya betul bahwa obat ini bisa menyembuhkan, atau dokter seseorang ini bisa menyembuhkan juga demikian, dari termasuk orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan dan yakin dalam doanya bisa sembuh, dari dalam juga bisa sembuh. Sehingga orang bisa merasakan bahwa penyembuhan itu dari dalam. Dari bacaan kitab suci minggu lalu, imanmu menyelamatkan engkau. Karena imanmu pada saat dia menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, Yesus itu nggak sadar ada kekuasa ilahi keluar dari dirinya, dan dia menjumpai wanita itu dan mengaku, saya Yesus yang menjamah jubahmu, imanmu menyelamatkan kau, dari dalam. Tapi yang dari luar macam-macam bisa juga, kita bisa melihat ya, dari Allah sendiri ya, seperti yang kita baca hari ini. Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia menyembuhkan orang sakit kusta karena cinta dan kuasa dari Tuhan sendiri. Yang kedua karena pertolongan sesama, pertolongan orang yang mengerti kesehatan, pertolongan orang yang bisa menyembuhkan karena ilmunya juga, ya dokter, tabib dan sebagainya gitu. Ketiga bisa jadi dari alam ini juga bisa. Ya, proses healing itu, istilah healing kan kesehatan, menyehatkan itu. Kalau orang kembali ke alam, ya mendapatkan oksigen yang bagus, pemandangan yang bagus, bisa sembuh juga dari stresnya, dari sakitnya juga. Tapi alam ini juga dengan sesuatu yang luar biasa, itu kisah dari gempa bumi yang ada di Jogja dan Bantul, juga kisah-kisah penyembuhan banyak terjadi. Kok bisa Romo? Karena gempa bumi, iya. Orang yang sakit stroke gempa bumi bisa lari, jalan kaki lagi. Yang lumpuh bisa lari keluar dari rumah ternyata. Ya itu, bencana alam gempa bumi juga bisa menyembuhkan gitu. Macam-macam faktor Bapak Ibu. Tapi kita diajari sebagai orang Katolik yang beriman pada Yesus sang juru sembuh, bahwa ada titik di mana titik seperti orang kusta tadi, titik yang nadir, yang kita tidak bisa mencapai apa-apa meskipun saya berjuang, berusaha sungguh, tapi ternyata tetap saja di situ. Sehingga dalam doa kita pun juga ada doa untuk doa orang sakit yang disembuhkan, ada doa bagi mereka yang tak tersembuhkan. Nah, ini kita yang mengalami hal-hal yang memang dalam kehidupan kita, Anda dan saya itu rapuh gitu. Nah, tantangan milenialnya kita ini apa? Sama seperti yang saya sering singgung, bahwa kita itu suka menjadi kelinci percobaan, mencobai diri kita sendiri.
Jadi kalau makanan ini ada yang tipenya OOBB ya Bapak Ibu ya. Makanan OOBB itu apa-apa blang-bleng. Ya, nek Surabaya nyebut itu prei racun. Ya. Ada orang sakit lupa ndak punya iman percaya dikai obat apa dimplok kabeh. Nah, ini kan jadi kelinci percobaan juga. Iki katanya teman saya sembuh bleng. Iki kemarin tetangga saya sembuh bleng. Apa sing dirunut diblang-bleng kabeh obate. Ya itu tadi racun malahan. Sehingga lalu kepercayaannya ndak ada, pokoknya apa ae wis tak lakoni enggak sembuh-sembuh Romo. Ya karena itu. Ndak ada hal yang memang menjadi prinsipil sebenarnya butuh mawas diri gitu ya. Jadi tantangan milenial kita itu sekarang ini juga lewat media sosial apapun ditawarkan supaya Anda dan saya ini sembuh. Apakah itu salah Romo? Enggak. Yang salah itu kita kalau kita tidak bisa mencernanya dengan tepat. Obat itu bisa tepat pada saat memang cocok dah bagi yang sakit. Tapi kalau tidak ya bisa jadi malah menjadi racun kan. Kita bisa jadi zaman ini juga ya terlalu melo-melo, hal-hal yang sederhana dilebih-lebihkan jadi serius lagi, hal yang serius terlalu disederhanakan menjadi gak apa-apa gitu juga. Jadi orang itu mengukur dirinya dan kesehatannya itu enggak balance gitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Di zaman ini orang tahu dia sakitnya apa, tapi dia lebih cenderung untuk mendengarkan orang lain punya tafsir apa tentang sakitmu gitu. Jadi orang itu lebih suka ditafsir kamu itu sakit ini daripada kita sebenarnya tahu sendiri sakit apa. Contohnya ya, orang jane gatelan gara-gara alergi. Tapi pergi ke dokter karena khawatir. Jane alergi aja, kakean mangan apa bekecot apa kakean makan duren gitu. Alergi aja sebenarnya. Karena sudah ngerti. Tapi karena saya ini kan orang kaya sekarang harus ke dokter hebat, ngatakan ibu kanker, stres. Wong alergi, wis ngerti nek biasa makan itu alergi, pergi ke dokter diomong itu ciri-ciri kanker ibu, kanker kulit gini, nyonyor. Ini percaya pada tafsir orang lain bukan tahu dirinya sendiri. Ini tantangan kita di zaman ini juga. Ya kalau masih muda, masih anak-anak enggak apa-apa, papa mamanya akan menafsirkan, oh nyo kamu sebenarnya sakit ini nyo, oh nik kamu sebenarnya sakit ini. Tapi kalau sudah dewasa masih bingung dengan tafsir orang lain dan tidak mengenal percaya diri sendiri, saya sebenarnya sakit ini loh. Itu lalu kemudian bagaimana Anda dan saya bisa meminta yang benar kepada Tuhan. Yang sesungguh-sungguhnya. Yang sebenar-benarnya ini Tuhan yang saya rasakan betul. Nah itu yang penting Bapak Ibu. Kalau mari kita refleksikan dalam hidup kita ini. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari Tuhan? Kejujuran, kemurnian hati, kondisi kehidupan kita, hal-hal yang apa yang kita rasakan, yang sebenarnya kita ketahui sungguh dan kita ungkapkan pada Tuhan. Itu yang pasti menyembuhkan. Bukan karena kata orang lain, bukan tafsir orang lain, juga bukan karena siapa ini dan itu. Tapi memang itu yang Tuhan yang saya inginkan, izinkan aku sembuh karena belas kasih-Mu. Semoga minggu ini kita semua mendapat kesembuhan, baik jasmani maupun rohani, terbuka pada Tuhan yang penuh belas kasih. Kita juga doakan saudara-saudari kita, semoga mereka lebih mengerti tentang rahmat dan rahasia kesembuhan dan berkat kasih Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.